Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang persahabatan singa dan tikus. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor singa perkasa yang semua makhluk lain sangat ketakutan kepadanya. Raja hutan tersebut dikenal sangat mengerikan, tidak mengenal rasa takut, dan dia merasa harus dihormati oleh semua makhluk yang ada di hutan. Dia menghabiskan sebagian waktunya dengan berburu dan sebagian lagi untuk tidur. Tidak ada makhluk hidup yang ada di hutan berani mendekati sarangnya, terutama saat singa sang raja hutan sedang tidur. Binatang perkasa itu sangatlah marah jika tidurnya terganggu dengan cara apapun. Akan tetapi, suatu hari tikus kecil sangat penasaran ingin melihat bagaimana sarang singa si raja hutan. Dengan niat yang bulat, dia berangkat ke gua di mana singa biasa beristirahat. Namun, ketika dia sampai, dia tidak melihat adanya sang raja hutan. Dia pergi ke suatu tempat, apakah dia akan segera kembali? Kata si tikus bertanya dalam hati. Untuk mengobati rasa penasarannya, si tikus masuk menyelinap ke dalam gua. Gua itu sangat gelap. Dia melihat jejak kaki sang raja hutan di tanah dan jejak kaki besar itu membuatnya sangat ketakutan. Sepertinya aku harus segera kembali, pikir si tikus. Namun, malang saat itu terdengar suara langkah kaki sehingga memasuki gua. Oh tidak, dia akan segera masuk. Apa yang harus aku lakukan? Si tikus bergemetar. Ternyata singa si raja hutan hanya pergi untuk meminum di sungai dan dia datang kembali untuk beristirahat. Si tikus bersembunyi di dalam gua yang gelap dan melihat bayangan besar singa jatuh di lantai. Singa duduk di dekat pintu masuk gua dan beristirahat dengan kepalanya menempel di kakinya yang besar. Ia langsung tertidur pulas. Seluruh gua tampak bergetar karena dengkuran keras si raja hutan. Si tikus berusaha merayap keluar secara diam-diam. Ia pun berada di dekat pintu masuk gua. Namun, saat itu mencoba untuk menyeberangi singa, ekor kecilnya menyerempet kaki kiri dari sang raja hutan, dan penguasa hutan terbangun dengan kaget. Terlihat karena kemarahannya saat dia melihat tikus kecil di sarangnya. Walaupun takut, si tikus tidak kehilangan akal. Dia segera berlari. Namun, malang singa segera dapat menangkapnya. Sang raja hutan membuka rahang untuk menelan tubuh si tikus kecil. Si tikus kecil seketika berteriak, "Maaf ya Raja, saya tidak bermaksud membangunkan Anda. Saya hanya mencoba untuk meninggalkan gua ini, di mana selama ini saya sangat penasaran ingin melihatnya. Mohon biarkan saya pergi kali ini dan tidak akan pernah lupa kebaikan Anda. Jika takdir memberi saya kesempatan, saya akan membantu Anda dengan cara yang saya bisa pada suatu hari nanti." Singa merasa geli mendengar ucapan si tikus. Bagaimana tikus kecil membantunya, tapi dia membiarkan tikus kecil itu pergi dan tertawa terbahak-bahak. Si tikus berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Dia sangat berterima kasih kepada sang raja hutan yang tidak jadi memakannya. Beberapa hari sejak kejadian itu, seperti biasa, sang raja hutan pergi berkeliling. Pada suatu hari, tiba-tiba dia terjebak dalam tali pemburu. Dia berjuang mati-matian untuk membebaskan dirinya. Sayangnya, semua usahanya tidak menunjukkan hasil dan hanya menemukan dirinya bahkan lebih terjerat di dalam jaring tali pemburu dan meraung dengan kemarahan dan ketidakberdayaan. Seluruh hutan mulai bergetar karena suara mengerikan sang singa dan setiap binatang mendengar teriakan sang raja hutan. Si tikus pun mendengarnya. Penguasa hutan dalam kesulitan, pikir si tikus. Ini adalah kesempatan saya untuk bisa membantu dia sekarang. Tanpa berpikir panjang, si tikus berlari secepat yang dia bisa
menuju tempat di mana suara itu berasal. Ia kemudian menemukan singa terperangkap di dalam jerat pemburu. "Jangan bergerak, Yang Mulia. Saya akan memotong tali Anda dan Anda akan segera bebas," ucap si tikus. Tanpa membuang waktu, dia mulai menggigit tali dengan gigi kecilnya yang tajam. Segera singa itu terbebas. "Saya tidak menyangka bahwa kamu bisa membantu saya. Selama ini saya salah," kata singa dengan rendah hati. Akhirnya dua makhluk itu menjadi sahabat sejak saat itu. Dari dongeng tersebut, pesan moral yang bisa diajarkan yaitu jangan pernah menyepelekan orang lain, karena bisa jadi orang tersebut memiliki kemampuan yang tidak kita ketahui. Kita juga tidak boleh sombong terhadapnya, karena bisa saja suatu hari nanti orang itu akan menolong kita. Ingatlah bahwa kebaikan harus selalu dibalas dengan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.